memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati keluarga kita semua. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya, dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Demikianlah firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Kita boleh bertemu kembali di rumah Tuhan, dan saya percaya ketika kita bersama-sama menyembah memuji Tuhan, mendengarkan sabdanya yang kudus, ada berkat-berkat Allah yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Selamat beribadah. Tuhan beserta dengan kita semuanya. Silakan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Kita sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Penyertaannya sempurna, kasih setianya tidak pernah habis dalam hidup kita. Hari ini kita dapat beribadah bersama. Kita mau tinggikan dan muliakan Tuhan, sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Mari kita puji Allah yang penuh kasih setia. Haleluya.
kalinya. Mari kita bangkit berdiri. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara di dalam kasih. Kasih Yesus kita bersaudara tanpa ada rasa curiga, dan saling terbuka di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Mari kita nyatakan, ku kasih kau dan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Mari tunjuk saudara di kanan kiri kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu bisa kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk kebenaran firman itu. Hari ini kita mau belajar agar kita lebih lagi mengasihi. Baik itu dalam keluarga kita, dimanapun berada. Kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Mari lebih lagi menyembah Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami.
dan kerinduan kami Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, ini rindu kami. Mari kita bangkit berdiri. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidup aku dan seisi rumahku. Mengangkat tangan, menyandarkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Kami mau Tuhan melayanimu, memuliakanmu, mengasihimu Tuhan. Biarlah kasih-Mu ada dalam keluarga kami Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu, sebab Engkau Yesus yang layak dipuji dan dimuliakan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari angkat tangan kita bagi Tuhan, sembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk senantiasa menyembah Engkau, memuliakan Engkau,
Karena kami tahu hidup kami adalah anugerah Tuhan. Hidup kami karena kasih-Mu semata-mata. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, pagi hari ini sampaikanlah apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami semuanya. Biarlah firman-Mu akan menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Hari ini kita boleh beribadah kembali, boleh bertemu kembali di rumah Tuhan. Dan adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Baik bagi kita yang saat ini hadir di rumah Tuhan, maupun kita yang sedang mengikuti di dalam ibadah online kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam tema tentang keluarga. Dan hari ini kita mulai dengan sebuah tema, yaitu keluarga yang saling mengasihi. Satu ayat yang akan kita renungkan akan terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, saudaraku, ayat 12 berkata demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ayat-ayat yang sungguh luar biasa. Bahkan mungkin kita sering mendengarnya dan sering membacanya. Tapi hari ini kita akan menyoroti lebih khusus karena ayat ini adalah sebetulnya ayat yang istimewa. Kenapa saudaraku? Ayat-ayat ini adalah sebetulnya merupakan pesan-pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Karena kalau Anda membaca saudaraku pasal atau ayat-ayat sesudahnya, maka sesudah Yesus menyampaikan pesan ini dan beberapa pesan terakhir yang lainnya, maka dia ditangkap di Taman Getsemani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang itu menyampaikan pesannya yang terakhir, saudara, kita tahu itu adalah sesuatu yang penting. Ketika mungkin orang tua kita tahu bahwa waktunya dia akan beralih dari dunia ini ke rumah Bapa di sorga, entah karena sakit atau karena berbagai hal, mungkin juga dia punya firasat dan sebagainya, lalu dia kumpulkan anak-anaknya dan dia menyampaikan akan pesan-pesan terakhir. Nah, saya percaya pesan-pesan ini adalah pesan-pesan yang begitu sangat-sangat penting. Sangat-sangat apa saudaraku? Menjadi pesan-pesan harapan. Misalnya, kalau aku sudah nggak ada, kamu semua hidup rukun bersama. Jangan rebutan soal harta. Semua yang aku punya dibagi dengan baik. Si A dapat ini, si B dapat ini, si C dapat ini. Dan itu adalah pesan-pesan yang sangat penting. Demikian juga saudaraku, saling mengasihi, perintah atau pesan Tuhan saling mengasihi adalah pesan yang sangat penting. Karena inilah harapan, doa dan inti pesan Tuhan yang terakhir. Karena bagi Tuhan, mengasihi adalah keutamaan hidup orang beriman. Karena kita tahu bersama bahwa seperti yang ditulis dalam kitab suci, bahwa Allah itu identik dengan kasih. God is love. Bahkan Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berita Injil adalah sebetulnya berita tentang kasih Allah bagi dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus memberikan sebuah pesannya bagi para muridnya. Dan pesan ini sebetulnya bukan hanya di dalam Yohanes pasal 15. Dalam 2 pasal sebelumnya, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, juga dikatakan oleh Yesus.
dikatakan demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik. Kenapa pesan ini diulang? Bagi kita orang tua, khususnya kaum ibu, kalau anaknya bepergian, entah itu dharma wisata dengan sekolahnya, atau mungkin dia akan kuliah atau sekolah di luar kota, selalu orang tua itu berkata demikian, hati-hati ya di sana, ya sebelum tidur, hati-hati di sana. Nak nyebrang delok-delok. Hati-hati, makan yang baik, jangan telat makan. Ya. Itu sudah disampaikan sebulan yang lalu ketika diterima mungkin di sekolah atau mau piknik. Malamnya sebelum berangkat saudara ngomong lagi, hati-hati. Ya, ning dalan hati-hati. Ya, dompetnya dijogo, aja boros-boros. Ya, nah. Besok mau berangkat ya saudara. Ya, mau diantar gitu, hati-hati, ya, ning dalan hati-hati, ya, jangan hati-hati, coba boros-boros, ya dah. Nanti saudara sudah naik bis dadah-dadah atau naik kereta api, hati-hati ya, hati-hati terus saudaraku, rak bar-bar saudara. Saudara tahu kenapa? Itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pesan yang penting, yang diulang-ulang. Orang tua ingin, ibu kita ingin supaya kita ini tetap selamat. Nah sama saudaraku, ketika Tuhan mengulang supaya kita ini saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bukan hanya di pasal 13, di pasal 15 yang tadi kita baca. Dia juga mengulang hal yang sama. Itu menunjukkan sesuatu yang penting. Bahkan ada sebuah penekanan. Dikatakan di sana, aku memberikan perintah baru kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Apa artinya saudaraku memberi perintah baru? Apakah selama ini saudaraku tidak ada perintah yang... Apakah ini sesuatu yang lama begitu? Kok ada yang baru? Adakah sesuatu yang baru dari saling mengasihi? Nah, menarik sebetulnya kalau kita kaji. Kalau kita bicara, saudaraku, tentang saling mengasihi. Jauh kepercayaan sebelum Tuhan Yesus datang. Ada banyak bangsa-bangsa yang lain juga yang mengajarkan tentang juga saling mengasihi. Tetapi, kenapa Yesus berkata, aku memberikan perintah baru? Karena menarik, Yesus saudaraku memberikan perintah untuk kita saling mengasihi. Karena diawali dengan sebuah pengalaman dikasihi. Makanya kan kalau kita baca ayatnya selalu bunyinya kan begini. Hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah sesuatu yang baru saudaraku. Bahwa kita itu bisa saling mengasihi karena kita telah dikasihi lebih dahulu. Pengalaman dikasihi itulah yang membuat kita bisa mengasihi. Nah, dalam konteks kekristenan, kita sungguh bersyukur bahwa kita mengalami satu pengalaman bahwa kita dikasihi Tuhan. Kita telah diampuni segala dosa, kita tidak peduli. Firman Tuhan berkata, dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini adalah sebuah pengalaman di mana kita dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi. Karena apa saudaraku? Kalau kita membaca lebih lanjut saudaraku, bahwa inilah sebetulnya dasar dari atau inspirasi dari mengasihi. Karena kasih Tuhan, kalau Anda baca dalam ayat pasal 15 ayat selanjutnya dari yang tadi kita baca, dikatakan bahwa sama seperti
seorang yang telah memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Itulah kasih yang terbesar. Dan Yesus sudah buktikan itu dengan dia mati bagi kita semuanya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saling mengasihi. Apalagi ini adalah keluarga kita. Ini adalah orang yang sudah dipersatukan di dalam sebuah ikatan pernikahan kudus. Dua pribadi yang berbeda tapi disatukan di dalam Tuhan. Saudaraku, minggu kemarin di samping kita sudah mulai ibadah secara offline, gereja kita juga untuk pertama kalinya di masa new normal ini mengadakan ibadah pemberkatan nikah. Chris, anaknya Pak Slamet, salah satu anggota keluarga besar kita, menikah. Dan untuk pertama kali itu setelah ratusan orang saya nikahkan dan saya berkati saudaraku, ini untuk pertama kalinya saudaraku, saya merasa kesulitan saudaraku untuk apa? Untuk niup lilin. Karena kalau saudara tahu dalam liturgi gereja kita kan ada acara menyalakan lilin pasangannya. Nah, pasangan menyalakan, tak kasih lilin, saudara. Biasanya saya setelah mereka menyalakan lilin, lilinnya diberikan kepada saya untuk saya tiup. Ya, tak sebul saudara. Saudara. Orang mati-mati saudara. Saya baru sadar saudara, saya ternyata pakai masker saudaraku. Tak sebul sampai sak kemengi. Saya sadar. Itulah era new normal saudaraku. Menikah pun saudaraku, ya karena memang jaraknya ya memang jarak aman tapi tetap harus pakai masker kan. Nah saudaraku, dua pribadi yang berbeda disatukan, makanya firman Tuhan berkata ya bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya saling mengasihi itu juga ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Nah bagaimana sekarang teladan Tuhan Yesus mengasihi, saling mengasihi itu kita praktekkan di dalam kehidupan keluarga kita. Dengan melihat dan mengingat akan perintah Tuhan Yesus di dalam saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yang pertama saudaraku, Yesus mengasihi tanpa memikirkan kepentingannya sendiri. Tidak ada egois. Satu ayat saudaraku, Markus 10 ayat 45. Ada dua, nanti kita akan lihat yang kedua nanti di bagian yang kedua. Tapi ini yang pertama dulu, ayat 45a. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melayani, itu bukan karena kepentingannya. Ketika Yesus datang ke muka bumi ini untuk menebus dosa umat manusia, bukan karena Yesus yang bersalah, tetapi manusialah yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi dia rela datang ke muka bumi ini, melayani dengan memberikan dirinya untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Sebetulnya Yesus bisa berkata, salah-salahmu sendiri. Firman Tuhan sudah berkata, jangan kau makan buah itu, tapi kau makan pula. Itu kalau dialek Bataknya. Engkau makan pula itu buah. Aku kan tidak salah. Kamu sendiri yang ambil. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus itu mengasihi kita sehingga dia datang saudaraku apa? Untuk melayani tanpa memikirkan kepentingannya sendiri. Oh betapa indahnya saudara. Jika dalam satu keluarga antara suami, istri, anak, orang tua itu penuh dengan pelayanan semacam ini, saling melayani saudaraku.
Di mana satu dengan yang lain tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Saudara. Melayani itu kan tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika masing-masing boleh melayani orang tua, melayani anak-anak, melayani orang tua, suami melayani istri, istri melayani suami. Wow. Pasti saudaraku ada kasih di situ. Tidak usah digembar-gemborkan. Pasti ada di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua apa saudaraku? Yang kedua adalah bahwa kasih Yesus ini berakar pada semangat pengorbanan. Mari kita baca lagi bagian yang kedua dari ayat yang sama. Tapi bagian B sekarang. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan dikatakan apa? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus ingin mengajar kepada kita bahwa kasihnya adalah kasih yang berkorban. Dan korban ini adalah korban yang begitu besar. Yaitu apa saudaraku? Memberikan nyawa. Nyawa saudaraku adalah satu-satunya milik umat manusia yang paling berharga. Paling berharga. Makanya ketika muncul isu pandemi COVID ini, begitu luar biasa dan korban berjatuhan, dunia mulai sadar dan terjadi lockdown di berbagai tempat. Karena apa? Karena taruhannya nyawa. Kalau orang tidak hati-hati, apalagi dengan saudaraku mungkin penyakit bawaan dan sebagainya, makanya pemerintah menghimbau supaya yang punya sakit bawaan sementara tetap di rumah dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kalau kita melihat sekarang rumah sakit seperti ruang NASA, saudaraku, di Amerika. Dengan pakaian APD yang lengkap. Dan di mana di sini dikatakan bahwa Yesus memberikan nyawanya sebuah pengorbanan yang begitu besar. Nah saudaraku, kalau di dalam keluarga, ya, seringkali kan keluarga itu menjadi pecah. Menjadi runtuh gara-gara apa? Gara-gara mungkin perkataan. Aduh, aku wis korban perasaan. Ya toh. Anda baru korban perasaan. Yesus korban nyawa untuk Anda. Mari kita belajar untuk itu. Ya. Seringkali kan rumah tangga itu menjadi porak-poranda. Suami istri tegang. Anak orang tua tegang. Ya. Karena kita tidak mau berkorban, Pak. Aduh, sakit, Pak, sakit. Ingat, Yesus sudah berkorban nyawanya untuk kita. Memberikan nyawanya. Ya. Jadi itu sesuatu yang begitu berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang saya tidak menafikan bahwa kita ini kan masih manusia, Pak. Masih darah dan daging, ya. Siapa yang bilang kita ini kucing, saudara? Enggak, kita manusia. Tapi manusia yang telah dikasihi oleh Allah. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang telah mengorbankan nyawanya. Yesus tidak hanya sekedar berkata, oke, pengumuman. Umat manusia mulai hari ini, dia berdiri mungkin di Bukit Zaitun sambil berkata, semua dosamu sudah aku hapuskan. Tidak. Justru yang dia lakukan, dia naik ke Bukit Golgota. Dia berkorban nyawanya untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus adalah kasih yang berakar pada semangat pengorbanan. Biar itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan keluarga kita. Pak, aku enggak kuat. Kalau kita enggak kuat, saya mau katakan, larilah kepada Yesus yang berkata, marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan lari kepada orang, apalagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nasihatnya pasti ketika kita disakiti, ya balas toh. Wendek selingkuh, ya gentan selingkuh, kue rahayu. Saudara, itulah jawaban dunia. Dan bisa dipastikan akan hancur. Bawa kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Karena kasih Yesus berakar pada pengorbanan. Yang ketiga, saudaraku, Yesus mengasihi para muridnya dengan penuh pengertian. Arti penuh pengertian ini begini, saudara. Bahwa Yesus itu mengenal murid-muridnya. Makanya kan ketika Petrus dengan pongahnya berkata, Tuhan, yang lain boleh tinggalkan engkau, tapi aku enggak. Aku akan tetap berdiri di sampingmu, membela engkau. Waduh saudara, kalau Anda punya murid seperti Petrus, Anda angkat 2 jempol. Ya, like, gini ya, like, kita like Petrus. Tapi Yesus tahu, saudaraku, bahwa Petrus itu akan menyangkali dia. Yesus itu tidak ngamuk lalu ngomong, mulutmu gede, ngomong tak, engkau kan lari terbirit-birit, ya dah. Ditanya seorang wanita aja nanti kamu ngajir, enggak. Petrus, Tuhan tahu siapa Petrus, makanya kan ngomongnya apa? Menasehati sekaligus mengingatkan Petrus. Terus sebelum ayam jantan itu berkokok, kue akan menyangkal aku 3 kali. Tuhan ingatkan itu aja. Tuhan tahu. Tuhan itu mengenal. Nah ketika mengenal saudaraku, maka akan ada penuh pengertian. Saudara tahu ketika 5.000 orang laki-laki itu datang mendengar khotbah Yesus, dan murid-muridnya berkata, Tuhan ini sudah hari malam, suruh mereka pulang. Tapi Yesus ngerti mereka. Mereka harus dikasih makan. Maka terjadilah mukjizat itu. Murid-muridnya mungkin merasa, alah, wes lah, wong salahnya sendiri kok. Kan tidak ada yang ngundang. Mereka datang sendiri kok. Ya ben toh Tuhan. Namanya semaput ya ben semaput. Gitu. Nah Yesus itu ngerti. Kamu harus beri mereka makan. Karena kalau enggak, mereka nanti pingsan di tengah jalan. Maka terjadilah mukjizat itu. Mukjizat itu terjadi karena apa? Karena Yesus mengerti dan mengenal siapa mereka. Mereka manusia-manusia yang lemah, yang butuh makan. Sama saudaraku. Kalau kita itu bisa mengenal satu dengan yang lain, maka kita itu bisa pengertian. Ya. Tuhan karuniakan saya 3 orang anak ya. Theo, Willy, Nathan. Ya. Soal makanan aja lah. Nah, 2 anak saya yang pertama dan ketiga, ini nak dijak makan di rumah makan Padang seneng. Tapi yang kedua rendang, Willy, kon makan rumah makan Padang apalagi rendang. Nah kita ini harus ngerti saudara. Semua juga harus ngerti bahwa oh ini adiknya, ini kakaknya, ini anakku yang satu ini. Jadi tidak bisa dipaksakan. Oh ayo harus ke sini semuanya. Apalagi papahnya pengen makan nasi Padang. Nah, sabar menanti ya, menanti sabar ya. Nah saudaraku yang dikasih itu hanya contoh yang kecil. Setiap anggota keluarga kita itu adalah unik. Ya. Setiap anak-anak kita unik. Suami kita unik. Istri kita juga unik. Istri saya akan membiarkan saya bahkan berjam-jam ketika mungkin selesai pelayanan di mana gitu kadang-kadang ya. Ada waktu kosong atau pas di luar negeri. Cari cenderamata yang kecil-kecil yang unik. Istri saya tidak ngehutu.
Halah, apa toh sing cilik-cilik kok dideloki gitu ya. Karena dia mengerti, mengenal saya. Sebaliknya, ya dah. Kalau dia belanja di Indomaret, ya aku ya itu tak pikir iki sayur kok dililang-liling, buah balik ke meneh sing iki ya. Tak biasa kan kaum ibu cari yang paling baik kan. Ya ngerti saja, kenal aja gitu ya. Jadi ya happy aja semuanya ya kan. Wong semula kita kan unik. Nggak usah diamui gitu saudaraku. Selama itu tidak berdosa dan tidak bersalah gitu saudaraku. Nah itulah. Bahkan kalau kita belajar ya. Ketika kita mengenal. Ini ungkapan Tuhan ya. Dalam Hosea pasal 6 ayat 3 berkata demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan saja yang tidak kelihatan saudaraku berkata, marilah ya, kenal aku dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka ia akan muncul seperti fajar. Fajar adalah sebuah fenomena alam bahwa kehidupan yang baru sedang mulai. Hujan bicara tentang berkat, simbol daripada berkat. Jadi Tuhan berkata kalau kamu mengenal aku, maka ada harapan baru, ada berkat. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Ketika kita saling mengenal, bukan hanya sekedar mengenal, oh ya, ini papaku, ini anakku, ini istriku, tanggal lahirnya sekian. Tetapi mengenal lebih lagi saudaraku. Dan saya percaya, mestinya, ya kan, mestinya. Kalau kita bisa disuruh mengenal Allah yang tidak kelihatan, apalagi anggota keluarga kita yang kelihatan. Lebih mudah mana? Mestinya kan yang lebih mudah yang kelihatan. Tapi kan sekarang menjadi sulit. Karena apa? Karena memang tidak ada kasih. Oleh karena itu Tuhan berkata apa? Saling mengenal. Ya. Saling mengenal. Kehidupan keluarga seharusnya makin lama makin mengenal. Tetapi kenapa terjadi banyak perpisahan? Karena mereka nggak kenal. Loh jebulannya ini. Dan tidak mau berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal satu dengan yang lainnya. Yang terakhir saudaraku, yang keempat adalah bahwa kasih Yesus ini bersifat mengampuni. Nah ini saudara. Mengampuni itu adalah unsur yang berefek pada menyembuhkan dalam keluarga. Kalau keluarga tidak ada pengampunan saudara, maka keluarga itu akan tetap sakit. Dan pada akhirnya keluarga itu akan mati. Artinya terpecah. Ataupun tidak terpecah, akan menjadi keluarga yang suam. Secara akte, secara sosial masih berkeluarga, tetapi sebetulnya bukan lagi keluarga. Mengampuni adalah efek yang menyembuhkan saudara. Saya percaya ketika kita sakit, tidak ada orang yang terus pengen sakit. Makanya orang minta doa, minum obat, kalau kurang menjat, minta antibiotik, kalau kurang menjat, masuk lagi rumah sakit. Semua orang ingin sembuh. Tetapi banyak keluarga-keluarga yang sakit dan terus sakit. Karena apa? Tidak ada pengampunan. Pengampunan adalah unsur yang besar untuk menyembuhkan keluarga. Tuhan Yesus sendiri berfirman dalam Matius 6 ayat 14-15 berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, perhatikan saudara. Teks ini tidak berbicara Yesus dalam keluarga.
Tapi secara umum, kalau orang lain, kesalahan orang lain juga harus kita mengampuni, apalagi anggota keluarga kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Orang lain saja harus kita ampuni. Apalagi suami, apalagi istri, apalagi anak, apalagi orang tua kita. Itu akan menyembuhkan kita, menyembuhkan keluarga-keluarga kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yuk bersama-sama kita lakukan itu. Karena apa saudara? Ketika kehidupan keluarga kita diwarnai dengan kebencian, Martin Luther King Jr. berkata, kebencian menghancurkan yang membenci sekaligus yang dibenci. Ya. Jadi kebencian itu menghancurkan orang yang kita benci, tapi juga menghancurkan kita. Dua-duanya hancur. Dan itu kalau terjadi di dalam sebuah keluarga, wah, ya bom atom sungguh-sungguh. Pecah semuanya. Kebencian menghancurkan yang membenci sekaligus yang dibenci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar kita akan membentuk keluarga yang saling mengasihi. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, betapa hati kami diliputi dengan ucapan syukur. Karena Engkau yang memberikan perintah dan pesan-Mu kepada kami. Untuk kami saling mengasihi, khususnya di dalam kehidupan keluarga kami. Sama seperti Engkau telah mengasihi kami dan telah mengasihi keluarga-keluarga kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga setiap pribadi kami di dalam setiap anggota keluarga kami dan keluarga kami sesuai dengan kerinduan Tuhan. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang turun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan terus menolong kami untuk melakukan firman. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan doa, baik yang hadir maupun yang online. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, Yesus jawaban dalam hidupku. Juru selamatku.
ada di antara kita yang rindu didoakan apapun yang sedang kau hadapi, kalau ada angkat tangan saudara, saya akan mau berdoa. Silakan bangkit berdiri di tempat. Jika bagi saudara-saudaraku yang online, biarlah juga Tuhan akan menolong kita semua. Bapa yang baik, hamba-Mu membawa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang dalam pergumulan yang tidak mudah. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup untuk menolong mereka. Mereka yang sakit, mereka yang lemah, disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Mereka peroleh kesembuhan. Mereka yang bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih memulihkan semuanya. Kami yang bergumul dengan masalah ekonomi, keuangan, Tuhan jamah, Tuhan berkati, sehingga semua anak-anak-Mu peroleh pertolongan Tuhan. Dan biarkan di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga yang menolong untuk mungkin hari-hari yang sulit di mana kami merasa sendirian. Biarlah tangan Tuhan juga yang menopang setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu turun, mukjizat-Mu turun, jamahan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu menjamah, menyembuhkan, memulihkan dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Dan mari kita akan satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat, sekaligus juga doa persembahan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kami saat ini boleh beribadah secara offline dan juga secara online bagi kami yang tidak bisa datang di dalam ibadah secara offline. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan juga memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau yang memberi kesehatan kepada kami. Engkau yang melindungi kami semuanya. Engkau yang memberikan imunitas tubuh yang kuat. Orang-orang di sekitar kami sehat, keluarga kami sehat. Dimanapun kami berada, kami membawa berkat dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau juga yang menolong di dalam masa-masa yang sulit untuk setiap mata pencaharian kami. Semuanya boleh Tuhan berkati. Tidak ada orang yang berkekurangan di tengah-tengah kami. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang memampukan semua anak-anak-Mu boleh diberkati satu persatu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami terus juga berdoa, minta kuasa-Mu, belas kasihan Tuhan dicurahkan. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang menolong supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Kami berdoa untuk kota kami Semarang, berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bahkan seluruh dunia. Biarlah Tuhan, kasih sayang-Mu Tuhan curahkan sehingga pandemi ini boleh berakhir dan semua kembali berjalan dengan baik dan orang boleh mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang baru lalu, untuk Yunike Zunipurayawati, Ripkah Rena Damayanti, Kanafi, Maria Endang Susilawati, Malayaki Aldo, Angelina Maharani Setio Putri, Wiwi Widowati, Angelika Mega Putri, Olga Yofi Yohana, Ricky Richard, Susiati, Hadi Legowo, Hartani, Julianus Rantawan, Lim Chong Hun, Sarah Ruminah, dan selamat. Serta juga saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan pada bulan Juni. Untuk keluarga Nugroho MB dan Ngatianti, untuk keluarga Teddy Sutanto dan Ida, keluarga Mulyono dan Agustina Mulyanti, keluarga Bernardus Dani Sugiarto dan Naomi Foni, keluarga Gwi Engkwi dan Dwi Novianti. Biarlah Tuhan, berkat-Mu mengalir atas kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun keluarga demi keluarga. Semuanya diberi berkat yang melimpah, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan limpahkan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan ketika kami juga memberikan persembahan kami,
baik kami yang sudah memberikan maupun ketika kami pulang. Biarlah Tuhan, kami berdoa, Tuhan kuduskan setiap persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kiranya tangan-Mu sendiri yang memberkati setiap usaha pekerjaan kami, diberkati dengan berkat-Mu yang berkali lipat. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mengagungkan Dia Allah yang besar. Mari agungkan Dia, besarlah Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, sebesar ajaib, besarlah ya Tuhan. Mari muliakan nama Tuhan. Mulialah namanya. Dialah yang disembah. Berdasar dan ajaib ya Tuhan. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, sebesar ajaib, besarlah ya Tuhan, sebesar ajaib, besarlah ya Tuhan, Besarlah Tuhan, dan Allah yang besar itu yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Diberkati akan setiap usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami, pasukan malaikat-Mu menjagai, mengkawali kami semuanya. Perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, keluar masuk kami semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, kesetiaan dan ketaatan akan firman-Mu. Dan saatnya kami boleh pulang dengan membawa berkat-Mu yang berlimpah ruah, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. This
Shalom saudara, mengasihi menjadi salah satu ciri khas pengikut Kristus. Bahkan salah satu buah roh adalah kasih. Allah berkehendak agar kita menyatakan kasih itu. Pertama-tama dirasakan buahnya oleh orang-orang di dekat kita, yaitu keluarga. Oleh sebab itu, marilah kita sepakat semakin menerapkan buah-buah kasih itu dengan menerapkan sikap saling mengasihi, saling rukun, saling penuh pengampunan dalam keluarga kita. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan, terus bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah offline Komisi Pemuda dan Remaja Sabtu 18 Juli 2020 jam 6 sore dengan tema Menjaga Kekudusan bersama Ibu Sarah di GKMI Sola Gracia. Ibadah online Komisi Sekolah Minggu Amazing Kids hari Minggu 19 Juli 2020 jam 10 pagi dengan tema Tidak Ada Yang Tak Mungkin bersama Ibu Esti di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Komisi Beasiswa bagi jemaat yang anaknya memperoleh beasiswa dan membutuhkan beasiswa dapat mengambil formulir di sekretariat gereja, serta melampirkan fotokopi raport terakhir. Formulir dan fotokopi raport dikumpulkan paling lambat hari Minggu 19 Juli 2020. Keterangan lebih lanjut dapat dibaca di Warta Jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia disediakan QR Code BCA sehingga jemaat dapat memberikan persembahan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Persembahan umum. Persembahan diakonia, persembahan pembangunan gereja, persembahan perpuluhan, persembahan syukur. Bagi yang belum punya aplikasi Gojek, OVO, dan Dana, silakan mendownload di Play Store atau App Store dari ponsel Anda. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Dan berikut adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.